belum jadi Rasul, ya semua setuju memberikan julukan alamin, orang yang sangat dipercaya. Tapi setelah menerima risalah, goyah Mekah, ramai kan Mekah. Di saat orang-orang itu diinformasikan kalimat La ilaha illallah itu saja, Mekah geger itu, gak terima kabeh. Padahal kaitannya itu awal bukannya itu kabeh percaya nandel al-aminnya itu. Tetapi setelah disampaikan kalimat La ilaha illallah, goyah itu Mekah, terutama Abu Lahab CSE. Nah, setuju sama sekali. Tidak ada yang bisa disembah hanya Allah. Padahal orang itu waktu itu menyembah berhala. Di sekitar Ka'bah itu kan ratusan berhala, patung-patung mulai dari yang kecil mungkin yang besar. Inilah jamaah sekalian. Pertama, harus iman, harus mantap, baik kepada Allah, apalagi hari akhir, malaikat, kitab, bahkan nabi-nabi. Tapi hanya kita yakin bahwa nabi ini nabi gitu, ajarannya ya tidak sama mungkin. Kalau akidahnya sama, semua nabi adalah la ilaha illallah itu, hanya ibadahnya yang tidak sama. Pengertian cara lahir, contohnya gampang, banyak sekali kan. Di saat Nabi Adam dulu, kalau risalahnya menikah dengan saudaranya boleh, tetapi yang penting tidak waktu bersamaan lahir itu, karena setiap ibu Hawa melahirkan mesti gandeng, campit begitu, lanang wedok. Nah, waktu itulah tidak boleh menikah dengan gandengannya ini. Terus ramelah mobil-mobil itu kan karena dia tidak mau peraturan dari Allah SWT. Padahal saudaranya boleh dinikah, tapi kalau kita tidak boleh, kita terlarang oleh surat An-Nisa 22 itu. Hurimat alamikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Tidak bisa. Surat Nisa 22 ya. Kalau yang 23 menikah ibu tiri tidak boleh ya. Jadi kamu jangan menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu. Ilama salah, kecuali dia di zaman jahiliyah. Begitulah indahnya Islam. Yang pertama akidah. Yang kedua memberikan harta. Kita tidak boleh bakhil. Coba. Nomor 2 adalah wa'atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa birriqab. Memberikan harta yang kamu senang pada harta itu. Maaf, apa kira-kira bondo sing disenengi wong itu? Ya duwe masih rebeso. Ya seneng namanya duwe. Jadi wa'atal mala ala hubbi, memberikan harta yang sangat disenangi orang itu. Sehingga sebenarnya kalau menurut ayat ini, kalau memang penguso itu memberikan makanan, tidak usah repot-repot makan apa. Duwe anak 10 ewa, saya Indonesia cuma roto akeh, ya. Malah itu diberikan 10.000 setiap anak-anak sekolah tiap hari. Soal makan ini bak gempo, bak dawet, bak macam-macam. Tergantung, dan itu memang ajaran Islam. Yang kedua, wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba, ya, memberikan makan atau harta yang disenangi dzawil qurba pada keluarga dulu. Kita kalau memberi makan, memberi harta harus pada keluarga dulu. Dzawil qurba, ya, pada istrinya, pada anak-anaknya, pada cucunya yang masih ada lingkaran dzawil qurba. Yang ditiru orang-orang dulu kalau di hari raya wewe coba, yang diperhatikan siapa? Yang tua-tua, mbaknya di wewe, ya, adik mbah di wewe, sampai diceritakan di mana-mana. Anakku sing Surabaya bener ya wewe nang aku mesti engko karo dodo mentok diceritakan, padahal setahun pisan kemulai kok beras-beras padahal. Saking apa sayangnya?
dzawil qurba. Perhatikan kalau kita. Yang kedua wal yatama, anak-anak yatim. Saya ulangi ya. Yang kedua, kelompok kedua memberikan harta yang orang itu senang pada harta itu. Untuk siapa? Dzawil qurba, keluarga. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Orang-orang miskin. Sekaligus kita kalau memiliki acara atau mempunyai hajat ya, pemandu apa yang lain, perhatikan orang miskin dulu. Sebab kata Nabi, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Bisa dilihat yang senengannya berburu haram dan walimah. Bab walimah itu. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang hanya yang kaya, yang miskin tidak ikut diundang. Kita kalau sebelum menyampaikan undangan, diperhatikan dulu yang tidak mampu datang. Kita perhatikan dulu sekitar kita ya. Oh itu ada mbok tuwek telu itu, atau bapak yang sepuh itu loro atau telu. Nah, 6 ini kita perhatikan, kita wewehi dulu. Nanti otomatis tidak mampu datang dan tidak perlu kita undang. Itu namanya makanan yang sempurna. Sehingga Nabi kita menyinggung, sejelek-jelek makanan walimah adalah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya mereka yang kaya, yang miskin ditinggalkan. Padahal kita diperintah wa antal mala lahu bihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Yang keempat wa benas sabil, musafir. Kalau ada tamu kita bisa wa benas sabil. Wasailin. Wasailin kalau bahasa kita ya, peminta-minta, wong jaluk. Tapi nek saiki orang wong jaluk, wong amin jenenge. Sekarang kan berubah. Wong pakai kring-kring ini wasailin, pengemis, maaf yang kasar itu. Saya pernah di Babat ya tentang wasailin. Saya mau pulang ke Jombang, hanya 20.000 saja. Si wong belijo dia. Setelah itu ada orang tua minta, Pak, nyuwun Pak, namun ibu, kalau namun nggak ada duit 20 wongkol di kita, nggak tutuno itu. Wong waktu itu bisa leren setengah jam lebih. Namun di kita kalau nih, gih kalau hijau. Saya itu hebat, kalau hijau. Setelah itu saya 3 kali 1. Tampil 19 licik gitu. Lalu saya tanya, asal dan setindan ini berusaha ya menangani ke setunggal ratus menangani sepi ke sebida. Saya tanya, untuk apa Kang Gino? Kau ini sama dikatai anak pulau tuh sapi kan beda ya. Maaf, dalam Islam tidak boleh lah ya menjadi pengemis. Tapi ayat tetap ada saya ini kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu akan kemana-mana ada, bisa mewarnai segala aspek kehidupan. Yang kedua justru memberikan harta tadi, wasailin, wafirikau, ini tidak berjalan untuk kita. Yang berjalan adalah dzawil qurba, keluarganya, wal yatama, yatim, wal masakin, orang miskin, wa benas sabil, musafir, dayok itu tamu, wasailin, peminta-minta. Untuk khusus peminta, kalau memang tidak diberi, ya jangan diminta. Larangan keras dari Al-Quran. Wa masaila para tanda. Kalau ada peminta jangan diminta. Terus gak dimai, esok-esok ngomis, nah, jangan begitu. Kita kena ayat. Ya nggak malaikat apa lewat itu harus itu. Kita disat ya waktu itu nggak tidur. Hati-hati ya, kita tidak boleh menderakan siapa sama saja. Memang profesinya kan di situ. Wakil rekor tidak ada. Kelompok kedua sudah. Yang pertama akidah, yang kedua adalah senang sedekah, senang infak, senang menolong kepada yang kita sampaikan dalam ayat tadi.
Yang ketiga baru sholat. Wa aqama sholat wa ata zakat. Ibadah diletakkan nomor 3. Pada tadi di awal sudah kita jelaskan, kita singgung laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak cukup kebaikan itu hanya kamu cukup sholat saja, menghadapkan dirimu ke arah timur dan barat. Tidak cukup hanya sholat. Tapi selanjutnya jelas. Yang keempat adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menepati janji di saat mereka berjanji. Kalau janji ya silakan, karena sudah ada keumuman al-wadu dan biasanya hutang piutang. Ini agaknya juga diperhatikan. Sampai singgungan tajam ya karena hutang piutang itu. Kita yang tua-tua hidup sederhana, di samping menjaga fisik, ya kesehatan. Kalau makan tidak boleh berlebih, karena kami adalah umat yang tidak akan makan sebelum lapar, dan kalau sudah makan tidak sampai kekenyangan. Jadi ini ada hubungan dengan orang lain. Wal mufuna bi ahdihim idza adu. Mereka menepati janji di saat mereka berjanji. Buh janji opo ae. Mulane sing apik orang janji-janji, karena khawatir janjine berasa rugi. Yang selanjutnya baru wasawirina fil ba'sa wad dharra wa inal ba's. Mereka bersabar di saat miskin. Sabar di saat miskin, saat melarat harus sabar. Wad dharra di saat sakit. Coba kita kadang-kadang kan kena itu. Wasawirin mereka sabar. Fil ba'sa di saat miskin, saat ekonomi orang kaya. Wadoro di saat sakit, apalagi sabar itu. Tidak boleh ngersuloh, tidak boleh maidu Allah. Pemaniti maidu. Kurangan ilmu, aku ibadah sampai padaku. Irun ngerti waringi loro. Allah gak adil keliru. Kita diuji. Kita apalagi yang mengaku beriman pasti diuji, ya. Hasiban nas ayyuhu amanna wa hum la yuftanun. Apa orang itu mengira kalau ngaku iman tidak diuji, pasti diuji. Lah ujiannya 2, yaitu bisyarri wal khairi. Gak enak kalau enak. Tujuh enak lumayan. Menggeri kayak joget tadi. Nah kalau diuji enggak enaknya, ya tinggal kesabarannya. Wasobirin fil basa wal dharra wa innal bas. Dan ketika perang, mudah-mudahan tidak terjadi perang ya. Rupanya kalau saya namanya Donald Trump uji gila, ingin perang dunia 3 karena minyai habis, kamu yang apa perang ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia 3. Nanti bisa 5 miliar orang meninggal dengan sia-sia. Ya bagi kita ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Sebab kalau terjadi perang, terjadi bencana, orang baik akan mati syahid. Sebagaimana Yudha Isa itu, ketika terjadi bencana alam, kita itu mati syahid. Aisyah kan tidak setuju. Apa betul Rasul begitu? Iya. Padahal kata Aisyah, padahal ada yang tidur, ada yang di pasar, macam-macam. Nah, Rasul menyatakan yub'atsu ala niyatihim. Ya tergantung niatnya saja. Karena itu apapun aktivitas kita adalah niatan yang positif dan perbuatan kita adalah juga yang positif. Itulah jamaah sekalian yang terpenting sana. Baru disebut ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang yang benar, orang yang benar ya di situ. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang bertakwa kepada Allah. Ini orang yang genah uripe. Jadi orang yang kamil, sempurna dalam kehidupan. Ya tercukupi tadi. Pertama adalah akidahnya betul. Hartanya harus disalurkan sesuai dengan keadaan tadi. Yang ketiga baru sholatnya tegak, zakatnya ada.
melengkapi janji. Yang keempat, yang terakhir adalah sabar di saat miskin, di saat sakit, apalagi di saat peperangan. Jadi itulah jamaah sekalian, untuk kebajikan kita agar orang itu berprestasi yang lumayan, maka harus akidahnya lumayan, nyohnya bagus, sholatnya oke, terhadap orang lain tidak sampai neko-neko. Yang terakhir, apalagi di saat miskin, di saat sakit, di saat peperangan, perlu membenahi kesabaran yang tinggi. Cukup itu, tinggal kita melaksanakan dengan tertib dan baik. Insya Allah ada kemampuan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ta'afana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa minna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'a hisab. Allahumma qina min halalika an haramika wa qina min fadlika min siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatil dahri wal rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarfis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasruq qalasi imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.